Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Winarni, NIM 2205010177. Mata kuliah Komunikasi Massa KM 101 Prodi Komunikasi PJJ dengan mata kuliah dengan dosen pengampu Ibu Ayu Lestari S.Hum MKOMI tahun 2023-2024 semester ganjil. Di sini saya akan menjawab pertanyaan soal UTS. Komunikasi kognitif terjadi bila ada perubahan dan dipahami atau dipersepsi halayak. Bagaimana media massa dapat membantu halayak dalam mempelajari informasi yang bermanfaat dan mengembangkan keterampilan menurut McLuhan. Sehubungan dengan teori komunikasi massa yang digunakan dalam penelitian ini, artinya ibu rumah tangga yang menonton tayangan sinetron Kuasa Ilahi akan mendapatkan pengaruh atau efek pada kognitif yang membantu ibu rumah tangga dalam mempelajari dan bermanfaat dan mengembangkan keterampilan kognitifnya. Efek behavioral merupakan akibat tumbuhnya pada diri halayak dalam bentuk perilaku, tindakan, atau kegiatan yang tampak dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pidato Anies Baswedan menceritakan seorang pahlawan wanita yang bernama Rahmah Al-Yuniasih. Pidato Anies Baswedan menjelaskan seorang tokoh pejuang yang namanya dipakai sebagai jalan yang melintang di Jakarta Selatan, yang namanya Jenderal Sudirman di Rasuna Said, dan yang satunya bernama Hajah Rangkayo di kawasan Kuningan. Dan Rasuna Said ini adalah perempuan yang kena spikdilik. Belanda sampai memberikan spikdilik, larangan berbicara pada satu perempuan. Kalau dia bertanya, dia akan menggerakkan orang yang melawan Belanda. Tapi yang lebih dahsyat, gurunya adalah Rahmah Al-Yunusiah. Ini dahsyatnya tapi terlewatkan dan diundang ke Mesir, dan dia membuka program perempuan pertama yang kemudian berdampak pada perubahan pendidikan di seluruh dunia Islam. Siapa yang memulai seorang perempuan dari ranah Minang? Rahmah Al-Yunusiah. Bayangkan, sebuah universitas terkenal di dunia, umurnya hampir 1000 tahun, tidak punya murid perempuan, tidak punya dosen perempuan, tapi di sini mereka mencerminkan pesan pada semua bahwa memiliki hak yang sama dan perempuan justru tiang untuk memajukan sebuah bangsa. Sudah saatnya Al-Yunusiah mendapatkan gelar pahlawan nasional. Muridnya diakui, gurunya terlewatkan. Ibu-ibu adalah sebuah tempat di mana tumbuh besar sifat-sifat penghargaan demokrasi, sifat-sifat kepahlawanan, pandangan yang jauh ke depan. Dan tahun ini, bulan ini, kita merayakan kemerdekaan 78 tahun. Setiap fase memiliki perannya ke depan untuk menginginkan agar persatuan Indonesia ini terjaga. Persatuan ini terjaga melalui apa? Kesejahteraan yang setara, melalui keadilan yang hadir untuk semua. Kita menginginkan agar yang besar terus menjadi besar, yang kecil jangan terus makin mengecil, yang kecil harus ikut makin besar. Tidak perlu. Dan tahun ini bulan kita merayakan kemerdekaan 78, setiap fase memiliki perannya ke depan. Kita menginginkan agar persatuan Indonesia ini terjaga. Persatuan ini terjaga melalui apa? Kesejahteraan yang setara, melalui keadilan yang hadir untuk semua. Kita menginginkan agar yang besar terus semakin besar, tapi yang kecil jangan terus makin kecil. Yang kecil harus ikut makin besar, tidak perlu mengecilkan yang besar, tapi tidak harus membesarkan yang kecil. Republik ini didirikan dengan gagasan, didirikannya dengan pemikiran dan gagasan, dan pemikiran itu harus menjadi rujukan bagi kita. Ketika dalam perjalanan dunia 78 tahun kemerdekaan RI, kemudian kita menyusun berbagai kegiatan, maka kita harus ingat bahwa kita berangkat dari titik awal
sebuah perjalanan bangsa yang memiliki gagasan. Kita akan menemukan bahwa mereka adalah orang-orang yang bukan saja terdidik, tapi mereka dekat dengan perasaan rakyat, dengan persoalan rakyat, dan menjiwai persoalan rakyat. Hari ini pimpinan partai harus mengambil cara ini, bukan hanya pikiran maju, tapi pikirannya dekat dengan denyut nadi keseharian rakyat kebanyakan yang ada di Republik ini. Terima kasih atas penyampaian yang saya berikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.